Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiasta Arya Pramudia Maheswara, nomor presensi 1 dari kelas 11 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sistem koloid. Adapun pembahasan materi yang akan saya bacakan yaitu tentang pengertian koloid, perbedaan koloid, suspensi dan larutan, serta jenis-jenis koloid dengan contohnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian koloid. Koloid adalah jenis campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran koloid terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang menjadi medium mendispersikan partikel itu disebut medium pendispersi. Atau, koloid merupakan suatu sistem dispersi yang ukuran partikelnya lebih besar dari larutan, namun lebih kecil dari suspensi. Sehingga koloid termasuk dalam campuran metastabil. Artinya campuran ini seolah-olah stabil, tetapi akan memisah pada jangka waktu tertentu. Nah, bentuk koloid itu sendiri terdiri dari dua macam, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Mari kita bahas tentang keduanya. Fase terdispersi merupakan penyebaran zat secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan medium pendispersi merupakan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara koloid, suspensi, dan larutan. Yang pertama adalah koloid. Pada koloid memiliki ukuran partikel 1-100 nanometer. Sifat campurannya heterogen jika dilihat secara mikroskopis, tetapi akan terlihat homogen jika dilihat secara makroskopis. Pada koloid memiliki dua fase. Koloid juga stabil atau tidak dapat dipisahkan. Koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Adapun contoh dari koloid antara lain campuran susu dengan air dan santan. Yang kedua adalah suspensi. Pada suspensi memiliki ukuran partikel lebih dari 100 nanometer. Suspensi memiliki sifat campuran heterogen, memiliki dua fase, tidak stabil atau mudah terpisah, dan dapat disaring. Adapun contoh dari suspensi antara lain campuran tepung terigu dengan air dan kopi. Yang terakhir adalah larutan. Larutan memiliki ukuran partikel paling kecil di antara koloid dan suspensi, karena ukurannya kurang dari 1 nanometer. Sifat campurannya homogen, hanya memiliki satu fase, stabil atau tidak dapat dipisahkan, dan larutan tidak dapat disaring karena ukurannya yang sangat kecil. Contoh dari larutan itu sendiri adalah larutan gula di dalam air. Dan berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid itu sendiri ada 8, yaitu sol, sol padat, aerosol, aerosol padat, emulsi, emulsi padat, buih, dan yang terakhir adalah buih padat. Baik, saya akan membahas satu persatu mulai dari sol. Apa itu sol? Sol merupakan jenis koloid yang memiliki fase terdispersi berupa padatan dalam medium pendispersi yang berupa cairan. Sol sendiri tidak mudah berubah sifatnya. Contohnya, zat tembok, sol emas, dan tinta. Dan yang kedua adalah sol padat. Sol padat merupakan jenis koloid yang memiliki fase terdispersi berupa padatan dalam medium pendispersi yang berupa padatan ulang. Sol padat terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contoh dari sol padat adalah batu rubi atau batuan permata. Yang ketiga adalah aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi yang berupa gas. Contoh dari aerosol adalah parfum dan kabut. Yang keempat adalah aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi berupa gas. Aerosol padat sendiri dapat dipisahkan dengan kokrel. Contoh dari aerosol padat adalah asap pembakaran dan debu. Yang kelima adalah emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi berupa cairan pula. Emulsi tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda, sehingga tidak saling bercampur. Contoh dari emulsi yaitu susu, santan, dan lotion. Yang keenam adalah emulsi padat. Emulsi padat memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi yang berupa padatan. Contoh dari emulsi padat yaitu agar-agar, keju, dan mentega. Yang ketujuh adalah buih. Buih merupakan jenis koloid yang memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi yang berupa cairan. atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan.
Contoh dari buih adalah buih atau busa sabun. Dan yang terakhir adalah buih padat. Buih padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi yang berupa padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan. Contoh dari buih padat adalah spons, styrofoam, dan batu apung. Itu dia jenis-jenis dari koloid. Selanjutnya adalah contoh dari koloid yang dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ada asap, debu di udara, sol emas, sol belerang, tinta, cat, gelas berwarna, intan hitam, kabut, susu, santan, minyak ikan, jeli mutiara, opal, buih sabun, krim krocot, karet busa, dan yang terakhir adalah batu apung. Demikian adalah pembahasan materi sistem koloid yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah sistem koloid adalah suatu campuran yang keadaannya terletak di antara campuran homogen atau larutan dan heterogen atau suspensi yang memiliki berbagai macam jenis dan dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pemaparan materi saya mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.